Maka kita berusaha bagaimana di akhir Ramadan kita juga baik. Karena itu yang terpenting. Fa innal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah SAW. Karena amal tergantung akhir. Dan perlu diketahui, ketika sudah sampai tempat sholat, tidak ada sholat sunnah qabla al-Eid, dan juga tidak ada sholat sunnah ba'dal Eid. Ya, kecuali kalau itu masjid ada, tetap hukum sholat sunnah tahiyatul masjid tetap. Karena di masjid. Karena waktu itu dilakukan oleh Rasulullah, bahwa itu di musola nggak ada. Ya, ada pun wanita-wanita dan yang lainnya, terutama wanita haid, maka agak jauh dari tempat sholat. Dan perlu diketahui di Id nggak ada adzan dan iqamah, nggak ada. Ya. Misalkan apa? Sholatul Aid, athabakumullah. Ya, artinya ayo sholat Id, Allah berikan pahala kepada antum. Memang bagus, tapi nggak ada ya. Sholatul jamaah itu hanya ketika sholat gerhana. Sholatul jamaah, Idul Fitri, athabakumullah, nggak ada ya. Nggak ada. Termasuk nggak ada adzan. Sebelum Id ada adzan, ada iqamah, nggak ada. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Melanjutkan, dan insyaallah ta'ala kajian kita secara online pada sore hari ini adalah kajian yang jadwal terakhir, dan kita pula berada di Ramadan yang akhir. Kita bertempat di villa saudara kita Syekhul Islam yang dikenal dengan Bang Cepi, barakallahu fiik, yang mudah-mudahan pada sore hari ini kita taklim ada di tempat ini, semoga menjadi sebab keberkahan dan kemudahan urusan-urusan yang akan ditunaikan oleh saudara kita Bang Cepi. Dan semoga kita semua yang pada sore hari ini pula mengikuti jalannya kajian online, semoga pula Allah berkahi, dan semoga akhir Ramadan kita dengan akhir yang husnul khatimah. Maka mengingatkan kembali bagaimana pentingnya kita muhasabah di akhir kita Ramadan, sebelum kita akan memasuki pembahasan kita tentang berhari raya. Bagaimana berhari raya, sebagaimana apa yang dituntunkan Rasulullah SAW, dan bagaimana kita meneladani hari raya Rasulullah SAW. Ayyuhal ikhwah, ayyuhal mu'minun, huwa syahru qad intaha aw kada yantahi aw kada ayantahiya. Ketahuilah bahwa bulan Ramadan sungguh sebentar lagi selesai atau hampir selesai. Tentu sebagai hamba yang beriman mungkin saja merasa ketinggalan dan merasa ditinggalkan oleh Ramadan.
maka tentu fanuhasib anfusana fi ma qaddamna, maka kita mengintrospeksi diri, kita meneliti dan menilai akan diri kita, apa yang sudah kita perbuat, kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan apa yang sudah kita kerjakan untuk diri kita di bulan yang penuh keberkahan dan agung ini. Maka jikalau di antara kita, alhamdulillah, kita bisa memaksimalkan bulan yang penuh berkah ini dengan amalan soleh dan dengan kebaikan, maka tentu yang terpenting adalah kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji punyaan Allah yang sebab nikmatnya semoga menjadi sempurna amalan-amalan saleh kita. Maka kita menutup falyutmim bi khairin, kita tutup dengan kebaikan. Adapun mungkin di antara kita ada yang mungkin kurang, kita mengisi hari-hari Ramadan kita dengan amal-amal soleh, dan mungkin target-target kita tidak terpenuhi, maka tentu kita juga tidak lupa untuk senantiasa kita ikuti dengan taubat kepada Allah, karena kita yakin bahwa jikalau di Ramadan ini kita juga belum maksimal, maka kita pula harus mencari kenapa. Maka kita segera untuk mengikuti bertaubat, karena kita yakin Allah Tabaraka wa Ta'ala sesungguhnya Maha penerima taubat akan kekurangan dosa-dosa hambanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala pula akan memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Wala taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dan berkecil hati akan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena tidak ada orang yang berputus asa di rahmat Allah kecuali mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka siapapun tatkala di bulan Ramadan ini, apakah dia melakukannya, memperlakukannya, memanfaatkannya Ramadan ini dengan baik atau mungkin kurang, maka pula dia tetap berusaha bagaimana dia juga masih ada sisa sehari untuk tetap semangat memperbaikinya. Terutama insyaAllah malam ini adalah malam yang ke-29, maka kita berusaha bagaimana di akhir Ramadan kita juga baik, karena itu yang terpenting. Fa innal a'mal bil khawatim, kata Rasulullah SAW, karena amal-amal tergantung akhir. Kemudian kita pula agar kita senantiasa memiliki rasa khawatir, demikian pula rasa takut. Bagaimana kira-kira amal yang sudah kita lakukan, apakah kira-kira sudah diterima oleh Allah? Ini yang penting juga, apakah memang sudah sesuai dengan apa yang disyariatkan maksud ibadah puasa ini. Pada intinya adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Dan penting lagi adalah tujuan akhir wajib ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Li'anna Allah Jalla wa Ala yaqulu innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Karena sesungguhnya Allah Jalla wa Ala hanya akan menerima apa-apa yang dari hamba-hamba yang bertakwa. Maka kita memikirkan akan diri kita, kita pula mengoreksi kembali tentang niat-niat kita, tujuan-tujuan kita, dan tidak sepantasnya kemudian kita ujub dengan apa yang sudah kita lakukan dari amal-amal kita. Atau mungkin kita sudah menyangka atau kita punya persepsi bahwa seakan-akan kita sudah
memenuhi hak-hak Allah yang puasa ini telah diamanahkan kepada kita. Tapi yang terpenting, maka ujub akan membinasakan seseorang. Bahkan yang terpenting adalah bagaimana dia mengukur dirinya, mengakui terhadap dirinya bahwa dia ternyata masih kurang, dan pula dia juga menganggap dirinya bahwa ternyata dia masih ceroboh, bisa jadi mungkin masih terlalu sedikit ya, dan bahkan kalau kemudian diukur dan nilai daripada bagaimana besarnya hak-hak Allah, maka kita masih terlalu kecil dan rendah. Kita masih baru menyelesaikan hak Allah. Karena ba'dus salaf, karena sebagian salaf pula menyatakan, "Law a'lamu anna Allah taqabbala minni mithqala habbah min khardal latamannaitu al-mauta." Seandainya kita tahu bahwa Allah itu menerima dari kita amal kita walaupun mungkin sebesar zarrah, maka sungguh mereka berharap untuk ingin segera mati. Kenapa? Karena dia ingin cepat menggapai tentang balasan yang Allah berikan. Itu mereka para salaf. Maka di antara kita tidak tahu, bahkan mereka sampai demikian para salaf, seandainya mereka atau aku tahu bahwa Allah menerima amal walaupun mungkin sebesar zarrah, maka sungguh aku bercita-cita untuk segera diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Wa dzalika li syiddati khaufi min Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu karena apa? Besarnya rasa takut mereka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan lebih penting lagi bahwa hak Allah tidaklah berakhir dengan kemudian berakhirnya, berujungnya bulan Ramadan ini. Maka Allah Tabaraka Ta'ala masih memiliki hak untuk kita sembah, kita ibadahnya sampai datang ajal kita menjemput. Jangan sampai menyatakan kalau sudah Ramadan ini habis berarti sudah selesai. Maka Allah ingatkan kita, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka sembahlah Rabbmu, ibadahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, ay al-maut. Maka barakallahu fikum, kita jaga semangat amal-amal kita ketika di bulan Ramadan. Saum kita, bagaimana athar saum kita, pengaruh puasa kita, bagaimana ketika di Ramadan kita semangat untuk qiyam Ramadan, salat malam, dan bagaimana setelah itu bahwa Allah Tabaraka Ta'ala Rabbu Ramadan, Rabbu Syawal, Rabbu kullu syahr. Allah adalah Rabbnya Ramadan, Allah Rabbnya Syawal, dan Allah Rabbnya semua bulan. Artinya di bulan-bulan yang lain pula kita harus lebih baik dan lebih baik. Tayyib, barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana menteladani Aid, hari berhari bersama Rasulullah SAW. Dan kita bahas tentang ahkam hukum-hukum seputar Aid. Al-Aid itu diambil sebagian para ulama menyatakan dari kalimat ada ya'udu aidan. Artinya apa? Kembali. Sehingga tatkala bicara tentang Aid, karena memang mereka kaum mukminin senantiasa kembali dengan apa? Kebahagiaan, kegembiraan yang baru. Ada pula yang disebut dengan al-adah. Artinya memang mereka biasa bahwa mereka berulang setiap masuk bulan Aid, hari Aid, mereka kembali
lagi berbuka dan berbahagia. Bahwa Aid na'am anna kulla qaum lahum yawmun yatajammaluna fihi, bahwa setiap kaum mereka punya hari yang mereka memperindah diri. Iya. Jadi itu Aid. Wa yakhrujuna min buyutihim bi zinatihim, bahwa mereka keluar dari rumah mereka menuju tempat sholat, ya, asalnya musalla, tanah lapang, ya, bi zinatihim, mereka memperindah diri, menghiasi diri, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan Aid adalah merupakan rahmat Allah Taala. Rahmat Allah Taala yang melimpah kepada kaum muslimin. Dan Aid yang kita kenal dengan Aidain itu ternyata Allah sengaja mengganti perayaan-perayaan hari-hari raya yang dulu di masa jahiliyah, Allah gantikan yang terbaik. Kalau dulu ketika Rasulullah SAW baru datang ke kota Madinah, ternyata mereka juga punya dua Id yang dikenal dengan Nairus wal Marjan. Tapi Id mereka yaitu memang dibuat dan diciptakan oleh tokoh-tokoh mereka, pemimpin-pemimpin mereka, yang tentu disesuaikan dengan masa mereka, ya, sehingga sesuai sebagaimana mereka banyak pelanggaran-pelanggaran yang sebagaimana, karena memang itu di masa-masa jahiliyah. Maka oleh sebab itu bahwa Aid mereka maka tidak lebih baik, dan bahkan Aid yang Allah Ta'ala gantikan untuk kaum muslimin maka itu yang terbaik. Sehingga Aid itu mereka juga ada bersenang-senang, menunjukkan tentang ekspresi kebahagiaan, itu tidak mengapa. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, sebenarnya sebelum Malik ketika Rasul datang ke kota Madinah, orang Madinah punya dua hari raya yang mereka disebutkan yal'abuna fihi bil jahiliyah. Mereka bersenang-senang, mereka bermain-main, ya. Dan Nabi mengatakan qadimtu alaikum, aku sekarang datang di tengah-tengah kalian yang ternyata kalian punya dua hari raya di masa jahiliyah, maka Allah gantikan untuk kalian dua hari kalian itu khair minhuma, lebih baik. Itulah Yaumul Nahr wa Yaumul Fitr, hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Jadi ini bentuknya. Maka barakallahu fikum, kembali tentang Aid bersama Rasulullah SAW, atau bagaimana Aid di dalam syariat ini sebenarnya bentuk pengakuan kita kepada Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 185, kita diperintah untuk menyempurnakan ibadah kita. Baru setelah itu kita mengagungkan Allah Ta'ala dan mengungkapkan apa? Kebahagiaan. Sebagaimana Allah berfirman apa? Nah, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma ataakum wa la'allakum tashkurun. Jadi itu bentuk syukur kita kepada Allah. Dan hendaklah kalian sempurnakan bilangan Ramadan kalian. Setelah itu apa? Walitukabbirullaha 'ala ma ataakum. Kalian agungkan, kalian besarkan Allah, sehingga di sana ditandai dengan kalimat takbir, pengakuan dia kepada Allah, ya, dan apa yang telah ditunjukkan dalam syariat, agar kita makin bersyukur kepada Allah.
Sehingga oleh sebab itu ketika kita selesai menyelesaikan Id juga kita nggak selesai begitu saja. Harus tetap ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian kita kembali tentang Id adalah demikian, bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala syariatkan dan Allah pilih untuk hamba-hambanya sebagaimana kaum muslimin yang tentu agung dan mulia diapit. Kalau Idul Fitri dengan puasa Ramadan, kalau Idul Adha dengan apa? Syariat haji. Maka tentu ini mulia. Nah, kemudian tentang hukum salatul Id, maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kita bacakan dulu bagaimana penjelasan Syekh Ibnu Baz. Salatul Id fardu kifayatin inda katsir min ahli al-ilm. Bahwa salat Id itu adalah hukumnya fardu kifayah. Dan ini pendapat di sisi mayoritas para ulama. Yang namanya fardu kifayah apabila sudah ditunaikan sebagian, maka yang lain gugur. Sehingga tidak boleh kaum muslimin di suatu negeri meninggalkannya. Ya. Nah, ada pula yang sebagian para ulama berpendapat salat Id ini adalah bukan fardu kifayah, fardu ain, seperti salat Jumat. Maka tidak boleh bagi seorang yang sudah balik mukallaf, bagi laki-laki merdeka, ada di negerinya bukan safar, maka menyelisih. Wa hadzal qaul azhar fi adillah wa aqrab ila shawab. Tapi ternyata Syekh bin Baz lebih memilih pendapat ini, bahwa hukum Id adalah fardu ain. Dan ternyata ini adalah juga yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan termasuk salah pendapat dari Imam Abu Hanifah, dan salah satu qaul dari Asy-Syafi'i, juga riwayat Ahmad, dan sebagian dari pendapat mazhab Malikiyah, dan dipilih pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini yang pendapat yang kuat. Sehingga berdalil dengan firman Allah, "Fashalli li rabbika wanhar." Bentuk perintah. Wal amr lil wujub. Demikian Rasulullah SAW juga begitu. Beliau tidak pernah meninggalkan, terus menerus. Khulafaur Rasyidin juga demikian. Dan kaum muslimin setelah itu juga demikian. Di antara pula bentuk yang dijadikan dalil oleh yang mewajibkan ain, Id itu adalah syiar min a'zami sya'airil Islam adz-dzahirah. Bahwa Id itu di antara seagung-agung syiar Islam yang nampak. Fakanat wajibatun kal Jum'ah, dan itu wajib seperti Jumat. Nah, jadi itu bahkan kalau Id itu berbarengan antara Jumat, maka gugur sholat Jumat. Ya, jadi ini. Adapun untuk wanita, kemarin saya pertanyaan waktu itu saya jawab, ya wajib ya, karena saya berdalil apa? Tentang Rasul memerintahkan wanita yang pingitan, wanita yang haid, semuanya keluar. Nah, ternyata kalau pendapat Syekh bin Baz bahwa yusannu lin nisa ya huduriha ma'al inayah bil hijab wa tastar ya wa adabit tib, disunnahkan bagi wanita untuk menghadirinya, tapi harus disertai apa? Memperhatikan memakai hijab, ada pembatas yang minimal jaraknya jauh, dan tidak boleh tabarruj, memakai wangi-wangian kalau bagi wanita. Dan sholat Id ditegakkan di kota-kota dan di desa-desa. Tidak disyariatkan kalau itu di ahlul bawadi, pegunungan, dan termasuk orang yang lagi safar. Ya, ini Id ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, perlu diperhatikan. Jadi ini. Nah, jadi ini pendapat yang terkuat ya,
Ya, sekali lagi kalau yang hari ini ya kita maklumi. Adapun kemudian berikutnya waktu sholat Id, kapan waktunya? Adalah setelah matahari terbit dan sudah setinggi 1 tombak sampai matahari pas di atas bayang-bayang. Ini pendapat jumhur dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, wa Hanabilah. Iya. Nah, adapun kalau melakukan salat Idul Fitri yang waktu itu agak disiangkan sedikit. Kenapa? Agar orang-orang yang belum membayar zakat fitrah ditunaikan. Nah, kalau sebab itu kalau waktu melaksanakan sholat Idul Fitri agak siang, maksudnya jangan terlalu cepat. Adapun kalau waktu pelaksanaan sholat Idul Adha itu agak awal. Kenapa? Agar selesai sholat muslimin segera menyembelih sembelihannya, udhiyah dia, dan dia disunahkan pula memakan dari daging sembelihan dia. Jadi seperti itu. Adapun kemudian tempat pelaksanaan Id, sholat Id, ya, itu dilakukan adalah fil musalla, disebutkan dengan as-sukhra atau fi mafazati wasi'ah. Ini hukum asal. Jadi di tempat yang lapang, tidak mesti lapangan, ya. Jadi seperti itu. Kenapa kok demikian? Maka agar tahu bagaimana tujuan sholat dilakukan di satu tempat yang luas, kan di sanalah bentuk salah satunya izharul quwwah, menampakkan kekuatan kaum muslimin, sehingga berkumpulnya kaum muslimin di makanin wahid, di tempat yang satu. Itu ya, illa ayyakuna huna udhr, kecuali kalau adanya uzur, itu hukum sunnah asalnya. Tapi kalau tetap juga perlu diperhatikan lapangan-lapangan di sana, lapangan yang di sana tidak di dalamnya adanya apa? Tempat untuk dirayakan Id jahiliyah. Tak boleh dilakukan di sana, mungkin ya perayaan-perayaan yang bukan syariat, itu dihindari. Jadi seperti itu. Maka kalau uzur sebagaimana hujan, atau mungkin karena lemah, sakit, udah umur, atau sebagaimana hari ini sekarang karena pandemi, maka dilakukan di masjid, di mushola. Adapun kalau di Saudi, di Mekah tentu lebih dol, Masjidil Haram tidak ada yang menandingi, ya. Adapun di Masjid Nabawi, Rasul tetap keluar waktu itu. Jadi, dan tahun kemarin karena pandemi baru awal, sampai kita lakukan sholat Id di rumah masing-masing dan tidak ada khutbah. Karena pada intinya khutbah ini ya sunnah saja. Iya. Kemudian adab-adab apa yang dituntunkan Rasulullah SAW ketika adab-adab sebelum sholat Id. Disunnahkan mandi, sebagaimana kaifiahnya seperti mandi besar, seperti mandi junub, ya, seperti mandi tatkala seseorang mau berpakaian ihram sebelum ihram, termasuk seperti itu. Seperti mandi Jum'ah, ya, sebagaimana kaifiah disebutkan dalam sunnah. Tapi hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib, ya. Nah, sama juga hukum mandi
ketika hari Jumat. Maka di sana ketika sahabat Ali ibn Abi Thalib ditanya tentang mandi, dan di sini mandi itu dihukumi sunnah karena hadis dari Nafi Maula ibnu Umar, dia menyebutkan apa? Kana yaghtasil yaumal fitr qabla ay yaghdu ila al-musalla. Bahwa Ibnu Umar itu biasa mandi ketika Idul Fitri sebelum apa? Berangkat ke tanah lapang. Dan Ali ibnu Abi Thalib bertanya tentang mandi, mandi itu ya ketika hari Jumat, Yaum Arafah. Ya, berarti ketika dia tanggal atau malam 9 sebelum dia menuju Arafah, maka dia mandi dulu. Itu sunnah ketika orang haji ya. Jadi seperti itu, termasuk pula Yaumun Nahar wa Yaumul Fitr. Itu sunnah mandi. Ingat, mandi jangan lupa. Kemudian di antara adab berikutnya at-tajammul, ya, wala bisa ahsan thiyab, dia memperindah diri menggunakan pakaian yang paling bagus, tidak mesti baru ya. Sehingga ini hukum asalnya sunnah, karena Rasulullah SAW juga demikian. Rasul punya baju khusus untuk Aid, bahkan untuk apa? Ketika menyambut kedatangan duta-duta. Salah satunya, sampai beliau waktu itu punya semacam burdah hamra, artinya jubah yang merah tapi tidak total ya, masih ada garis-garis putihnya. Jadi sunnah ya, pakai baju yang paling bagus, baju khusus. Ketika Jumat juga begitu, ketika Aid juga demikian. Kemudian sunnah berikutnya, adab-adabnya, supaya dia makan lebih dahulu sebelum keluar ke menuju tanah lapang ke masjid. Kalau itu khusus sholat apa? Idul Fitri atau hari Idul Fitri. Maka oleh sebab itu perlu dipahami bahwa hukumnya haram ketika orang itu berpuasa pada tanggal 1 Syawal Idul Fitri. Kenapa? Rasulullah melarang kalian karena itu adalah hari-hari berbuka kalian dari puasa kalian. Demikian pula sama berpuasa ketika tanggal 10 bulan Dzulhijjah, Idul Adha atau Yaumun Nahr. Kenapa? Itu hari-hari kalian apa? Memakan daging-daging sembelihan kalian. Dan ini perlu diketahui, termasuk pula puasa yang diharamkan ketika ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Karena itu hari-hari apa? Makan dan hari menyembelih. Ya, dan minimal makan kurma atau minum air putih. Ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau misalkan karena ini di masjid terbatas dan kebetulan juga ini larangan mudik, tapi juga masih ada nggak mudik namanya katanya, pulang kampung tapi sebelum pelarangan. Nah itu urusannya ya. Jadi Masya Allah, kita ambil ibrah, kita ambil maslahah. Secara amah pemerintah itu melarang karena semuanya untuk kemaslahatan yang sifatnya daruriyah. Jadi kemaslahatan daruriyah itu kemaslahatan yang utama. Kalau antum mudik dengan alasan mungkin berkumpul sama keluarga yang masih punya ibu pulang, itu kemaslahatan pribadi antum, namanya maslahah tahsiniyah. Tapi ini dilarang itu apa? Supaya antum ya termasuk kan apa nahas juga, apa nahas juga nggak dibenarkan itu ya. Artinya apa? Jangan berkerumun, bukan bebas begitu ya. Jadi harus tetap pakai apa? Prokes ya. Jadi kenapa ya? Tetap antum harus jaga. Sama sebenarnya buka bersama juga nggak boleh ya. Nah jadi seperti itu.
Baik. Ini perlu dipahami. Nah, jadi kalau ini nanti kita sholatnya di masjid, di musola tanah lapang, ya, maka barakallahu fiikum. Mungkin teman-teman mereka lebih dulu ya, mendahului ya. Nah, jadi seperti itu. Dalam arti apa? Khawatir karena tempatnya sempit, ya bawa kurma ya, karena sunnahnya apa? Membatalkan. Nah, jadi seperti itu. Kalau beda dengan Idul Adha, memang sunnah tidak makan daun. Ya. Kemudian berikutnya adab-adabnya takbir. Ya. Maka takbir di dua Id itu ada adab. Kalau Idul Fitri itu dimulai dari keluar dari rumah, takbir terus sampai posisi kita ada di musola, di tanah lapang, tempat sholat, dan sampai ditunaikan sholat. Kalau sudah sholat itu selesai, ya takbirnya putus. Ya, takbirnya apa? Sudah selesai. Jadi seperti itu ya. Nah, adapun kalau Idul, ini kadang-kadang ada loh, ingat nih, dianggap sama sunnahnya. Jadi habis sholat Idul Fitri, nanti Id yang kedua buat Syawal ada yang takbir terus. Wah, ini gimana? Tidak paham. Ya, beda dengan Idul Adha. Idul Adha itu dimulai apa? Ba'da subuh Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, terus sampai hari-hari tasyrik selesai atau salat Asar. Bahkan di antara para ulama yang menyebutkan terutama keutamaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, amalan-amalan saleh paling dicintai Allah, dan itu bolehnya itu takbir juga. Ada yang berpendapat seperti itu. Adapun lafaz takbir sebenarnya nggak ada dari hadis atau dari ucapan Rasul sallallahu, contoh Rasul, tapi di sana ada dari sahabat. Maka oleh sebab itu, walaupun bagaimanapun kalau itu periwayatannya dari sahabat itu sahih dengan isnadus sahih, maka diamalkan karena ucapan dan amalan sahabat, maka itu hujjah. Sebagaimana lafaz yang disebutkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ada dua, genap saja. Tapi boleh pun tidak diganjilkan. Maka sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Apa-apa. Jadi kalau orang tiga ya tidak apa-apa, nggak usah dilarang. Dua, jangan. Tidak usah. Tidak bisa kita katakan itu bid'ah. Kenapa? Ya, kalau pakai riwayat dalil yang umum begitu, dan memang karena nggak ada pengkhususan dalil riwayat dari Rasul. Jadi misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang tambah-tambah itu loh yang butuh ada riwayat. Ya enggak? Dan ini dibaca ketika Idul Fitri, keluar rumah dan suara tinggi, karena itu Syiah. Ketika kita naik mobil atau naik sepeda motor, berjalan, walaupun asalnya sunnah berjalan jika itu bisa ditempuh dan dijangkau. Jadi seperti itu. Jadi tidak benar adanya kemudian ya seperti yang kita saksikan, sehingga imam seakan-akan menjadi komando, makmum yang ikuti. Itu nggak ada yang seperti itu. Iya. Jadi begitu. Adapun wanita-wanita, termasuk sampai wanita yang haid, anak-anak diajak keluar, kecuali masa-masa hari ini. Tapi ibu-ibu masih bisa sholat
sekedar informasi, insya Allah di Masjid Baitul Makmur perempuan wanita ada tempat, insya Allah di IKMS juga ya. Adapun di Sadar juga insya Allah, adapun yang Anur, di Anur juga termasuk ya. Ya mudah-mudahan kita berharap untuk tahun ini kita bisa melaksanakan sholat tetap, tapi bukan berarti kita bebas seakan-akan kita bebas dari penjara. Jangan, ini nanti tambah memperparah kondisi. Jangan, tetap pakai masker, tetap jaga jarak. Jadi kita bersyukur kepada Allah demikian. Kemudian sunnah berbeda jalan. Ketika kita berangkat, ketika kita keluar, itu sunnah loh. Antum amalkan dapat pahala. Jadi kalau tadi berangkatnya sini, pulangnya, nah, tergantung kita biasa mensiasati saja. Yang jelas kita ambil sunnahnya begitu. Ingat, dan memang hukum asalnya sunnahnya berjalan ya, illa lil hajah, kecuali karena perlu. Jadi jangan paksakan berpikirnya sunnah jalan di rumah ketinggalan sholat id, ya salah, nggak betul itu namanya ya. Jadi kalau dulu memang dekat ya, kalaupun antum ingin bercanda persunnah ya alhamdulillah berangkat agak pagi olahraga sekalian ya, yang namanya apa, harakatul badaniyah ya, artinya apa, gerak jalan, badannya sehat. Dan memang sunnahnya begitu, menuju tanah lapang seperti apa namanya, Jumat juga. Artinya apa? Agak awal. Dan perlu diketahui, ketika sudah sampai tempat sholat, tidak ada sholat sunnah qablal id, dan juga tidak ada sholat sunnah ba'dal id ya, kecuali kalau itu masjid ada, tetap hukum sholat sunnah tahiyatul masjid tetap, karena di masjid. Karena waktu itu dilakukan Rasulullah SAW, bahwa itu di musola nggak ada ya. Adapun wanita-wanita dan yang lainnya, terutama apa namanya wanita haid, maka agak jauh dari tempat sholat itu. Dan perlu diketahui, di id nggak ada adzan dan iqamah, nggak ada ya. Misalkan apa, sholatul id athabakumullah ya, artinya ayo sholat id, semoga Allah berikan pahala kepada antum. Memang bagus, tapi nggak ada ya. Sholatul jamaah itu hanya ketika sholat gerhana, sholatul jamaah, Idul Fitri, athabakumullah, nggak ada ya. Nah, nggak ada. Termasuk nggak ada adzan, sebelum id ada adzan, ada iqamah, nggak ada ya. Adzan dilarang ya, memang nggak ada sunnahnya. Gimana? Itu bukan tambah antum dapat pahala, tambah dosa ya. Nah, dan itulah yang ditunaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada adzan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan ditegaskan oleh Jabir ibnu Samurah, aku pernah sholat bersama Rasulullah. Ini sahabat dia begitu, 2 id, bukan hanya sekali, khairu marrah wala marratain, bukan hanya 2 kali. Maka bi ghairi adzan wala iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Hadits akhrajahu Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi. Jangan ngeyel masih pingin merasa mungkin bikin inovasi baru. La haula wala quwwata illa billah ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita bagaimana kaifiyah sholat id. Ini penting, mengulang kembali kaifiyah sholat id ya, ini penting. Maka diupayakan apa? Berwudu sebelum berangkat ya. Kalaupun batal ya wudu lebih dahulu, itu menjadi syarat sah ya. Dan sholat id dilakukan berjamaah 2 rakaat ya. Dan sebagian riwayat seperti itu dari Umar bin Khattab, sholat id 2 rakaat. Rakaat yang pertama dan niat di dalam hati.
rakaat pertama tetap menjadi rukun takbiratul ihram. Takbir pertama rukun dengan angkat tangan. Allahu Akbar. Ingat, takbir pertama itu takbiratul ihram rukun. Adapun setelah takbiratul ihram maka di sana boleh baca iftitah dulu. Allahu Akbar. Ya. Atau tidak, itu sunnah saja ya. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, kemudian takbir rakaat yang berikutnya, artinya rakaat yang pertama setelah takbiratul ihram itu 7 takbir. 7 takbir ya. Ini walaupun terjadi khilaf 7 takbir termasuk takbir pertama, tapi pendapat yang terkuat termasuk pendapat Imam Syafi'i bahwa 7 takbir itu tidak termasuk takbiratul ihram. Ingat ya, dan bahkan kalau antum buka dalam kitab Nailul Awtar Imam Syaukani sampai ada 10 perbedaan pendapat yang problem. Dan beliau rajikan yang ini. Ingat, Allahu Akbar. Apakah angkat tangan? Maka fihi khilaf. Tapi di sana ada riwayat dari Ibnu Umar. Jadi angkat tangan, dan itu dipilih oleh dipilih oleh Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz. Kalau Syekh Albani tidak. Artinya takbir selain takbiratul ihram. Antum takbir tidak apa-apa, angkat tangan. Allahu Akbar. Dan adapun antara takbir satu ini apakah ada bacaan khusus? Maka tidak ada yang sesuai dari Nabi. Tapi kalau antum mau membaca antara itu, misalkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, boleh. Tidak baca pun tidak apa-apa. Baru setelah itu maka membaca suratul Fatihah. Ingat, jadi Allahu Akbar, baca iftitah dulu, baru kemudian takbir berikutnya. Selesai baru Fatihah. Karena makmum setelah imam baca Fatihah antum baca. Biasa tentang bacaannya setelah Fatihah, ya kalau terlalu panjang repot nanti. Biasa dibaca Al-A'la rakaat pertama, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Adapun untuk rakaat yang kedua setelah takbir intiqal, biasa kan? Perpindahan naik, maka tambah 5 takbir. Ya. Jadi itulah, dan kemudian Fatihah selesai, tasyahud akhir karena 2 rakaat iftirash, maka kemudian sempurna dan salam. Ya. Wa hadza qaul aktsar ahlul ilm min as-sahabah wa man ba'dahum min sifati salatil aitain. Ini pendapat mayoritas para ulama di kalangan para sahabat dan setelah mereka, dan inilah sifat salat aitain. Maka hadis Aisyah, Rasulullah SAW takbir ketika Idul Fitri dan Adha fil ula 7 takbirat, fil thaniyah 5 siwa takbiratir ruku'. Ya, artinya selain takbir ruku'. Ya, jadi ini perlu dipahami. Dan setelah itu adalah khutbah. Nah, khutbah ini hukumnya sunnah sebenarnya. Maka oleh sebab itu beda dengan ketika apa? Sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbahnya di awal sebelum sholat. Adapun kalau Id, nah, dan khutbah Id itu asalnya bukan dilakukan di atas mimbar waqifan alal ard, tapi belum ada dilakukan ya. Tak kelihatan. Ya, jadi itu asalnya. Jadi seperti itu. Insyaallah paham. Adapun ketika selesai sholat Id, apa yang dilakukan? Apakah ada ucapan-ucapan salam, doa maksudnya, tahniyah? Maka di sana memang tidak ada sebuah riwayat, tapi apa yang pernah dilakukan oleh sahabat. Adapun ucapan selamat yaumul Id, sebagian itu ketika bertemu taqabbalallahu minna wa minkum, ahala alaih, dan semisalnya, maka ini riwayat dari kelompok sahabat. Mereka melakukan, termasuk memberikan keringanan di antara para imam, termasuk Imam Ahmad. Atau yang misal yang lain,
Aidun sa'id, Aidun mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Minal a'idin wal faizin. Itu doa sebenarnya. Jadi jangan selamat Idul Fitri, maafkan lahir dan batin. Sekedar itu. Jadi kalau maaf-maafan itu bukan hanya Id saja sebenarnya. Namanya minta maaf. Ya. Jadi itu doa penting ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah terima amal kami dan amal yang baik. Itu doa enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Jadi itu. Jadi Aidul Mubarak artinya apa? Aid semoga diberkahi. Aidun Sa'id, Aid semoga kita diberikan kebahagiaan. Ingat ya? Nah, jadi seperti itu. Adapun untuk saling menziarahi, nah untuk sekarang yaitu tidak melazimkan, tapi di sana sebagai bentuk curhatan, ekspresi kebahagiaan, maka tergantung kondisi dan hari ini pandemi, maka agak dibatasi. Semoga apa yang disampaikan di akhir pembahasan taklim kita online ini, semoga bagaimana kita bisa mengisi dan adanya pengaruh-pengaruh yang baik di bulan Ramadan ini, sehingga di bulan Syawal semakin kita meningkat amal-amal ibadah kita, sehingga kalau kita menukil dari ucapan sebagian salaf bahwa laisal id, ya, bukanlah disebut id, yang kata di antara Imam Hasan al-Basri, bukan disebut dengan id, kata Hasan Basri, ya, mereka yang bukanlah disebut dengan id, orang yang liman labisal jadid. Bukan id itu bajunya baru saja, tapi yang lebih penting innamal id liman ta'atu tazid. Id itu yang dimaksud, kenapa? Bagaimana ketaatan semakin bertambah. Ini penting ya. Jadi ini sebagai ucapan dan apa yang disebutkan oleh dan ini Imam Ibnu Rajab ya. Adapun kalau Imam Hasan Basri mengatakan kullu yaum la ya'sillah fihi fa'id. Jadi setiap hari jika tidak ada kemaksiatan, maka itulah hakikatnya. Semoga bermanfaat.